Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SEMAK, dan teman-teman kelas akuntansi 6 yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003101054, Diva Mutiara Lestari dengan NIM 2003101055, Bila Anastasia dengan NIM 2003101056, dan Sheila Ira dengan NIM 2003101058 akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul Disclosure. Pengertian disclosure dan pasar modal. Disclosure mempunyai arti penting pada akuntansi di negara common law. Dalam arti luas, disclosure dalam pelaporan keuangan atau financial reporting berkenaan dengan informasi yang berasal dari laporan keuangan atau financial statements maupun dari informasi tambahan yang meliputi catatan kaki, peristiwa pasca laporan, analisis manajemen mengenai operasi tahun mendatang, ramalan atau forecast, operasi dan keuangan, dan laporan keuangan tambahan yang mencakup disclosure segmen dan penyajian laporan keuangan tambahan yang tidak menggunakan kas historis. Disclosure dan transparansi. Disclosure menjadikan korporasi transparan. Bashman dan Smith 1983 dalam Red Book 2006 mendefinisi transparansi sebagai ketersediaan yang luas dari informasi yang relevan dan andal atau reliable mengenai kinerja periodik, posisi keuangan, kesempatan investasi, aturan atau governance, nilai dan risiko perusahaan yang sahamnya diperdagangkan pada publik. Disclosure sukarela dan disclosure regulatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer tergerak untuk mendisclose sebagian dari informasi yang tidak dimiliki pihak eksternal secara sukarela. Keuntungan untuk memberikan disclosure tersebut dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah, meningkatnya minat para analis keuangan dan investor terhadap korporasi yang bersangkutan, meningkatnya likuiditas saham, dan semakin rendahnya biaya modal. Disclosure regulatory merupakan disclosure yang dibuat perusahaan karena adanya tuntutan pihak yang berwenang. Untuk melindungi investor, kebanyakan bursa sekuritas menerapkan persyaratan pelaporan dan disclosure terhadap korporasi domestik maupun asing yang akan mengakses ke pasar modal. Bursa ini ingin menjamin bahwa investor memperoleh informasi yang cukup yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi prospek dan kinerja korporasi. Standar disclosure di Amerika Serikat dipandang sebagai yang paling ketat. Regulasi disclosure menetapkan persyaratan yang menjamin bahwa pemegang saham menerima informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Auditor eksternal bertujuan antara lain untuk menjamin bahwa manajer memberikan disclosure yang diminta dengan tepat waktu, tetapi kadang-kadang manajer masih bersedia untuk melanggar persyaratan pelaporan karena menganggap bahwa risiko yang dihadapi, misalnya kehilangan jabatan atau tuntutan hukum, masih lebih ringan dibandingkan dengan benefit yang diterimanya. Selanjutnya ada praktik disclosure dan pelaporan. Praktik disclosure laporan tahunan mencerminkan tanggapan manajer terhadap persyaratan disclosure regulatory dan juga merupakan dorongan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan dengan sukarela. Di banyak negara, regulasi disclosure tidak banyak berarti dan sering tidak dipantau serta dilaksanakan. Ini dapat disebabkan karena penalti atau hukuman yang diterima sebagai akibat tidak melaksanakan regulasi lebih kecil dibanding dengan biaya untuk mematuhi regulasi tersebut. Jika regulasi disclosure tidak dilaksanakan, adalah menyesatkan jika keputusan diambil hanya dengan melihat regulasi disclosure tanpa melihat praktik disclosure yang sesungguhnya. Disclosure informasi masa depan. Tujuan investor berinvestasi adalah keuntungan atau return yang akan diperoleh di masa depan. Korporasi yang bersangkutan mempunyai kinerja yang bagus. Jadi investor berkepentingan dengan informasi masa mendatang. Oleh karena itu, disclosure masa depan dipandang sangat relevan dalam pasar ekuitas. Selanjutnya ada disclosure segmen. Informasi yang disajikan oleh disclosure segmen merupakan rincian dari informasi yang diberikan oleh laporan keuangan korporasi atau laporan keuangan konsolidasian. Informasi rinci berdasar industri dan kondisi geografis memampukan pemakai laporan keuangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi return dan risiko potensial masing-masing segmen dan menaksir besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut total laba korporasi.
Pelaporan pertanggungjawaban sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi mengenai akuntabilitas koperasi terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam hubungannya dengan kepentingan publik seperti kesejahteraan karyawan, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan. Disclosure khusus untuk pemakai laporan keuangan non-domestik. Disclosure tersebut meliputi satu statement ulang sederhana dari statement keuangan dengan menyatakannya ke dalam sebuah falas. 2. Pembahasan mengenai pembedaan antara prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada statement keuangan utama dan beberapa set prinsip akuntansi yang lain. 3. Statement ulang terbatas posisi dan hasil keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berbeda. 4. Satu set statement keuangan yang lengkap yang disusun berdasarkan satu set prinsip akuntansi yang berbeda dapat berupa biaya transaksi perdagangan saham yang lebih murah. Disclosure pengatur korporasi. Pengaturan korporasi terkait dengan peralatan internal yang digunakan korporasi untuk melaksanakan operasi dan pengendalian yang berupa pertanggungjawaban, akuntabilitas, hubungan antar para pemegang saham, para anggota dewan, dan para manajer yang didesain untuk mencapai tujuan korporasi. Disclosure dan pelaporan bisnis internet. Penggunaan www sebagai penyaluran informasi semakin meningkat. Bursa efek, regulator, dan perusahaan publik semakin meningkatkan penggunaan internet dalam menyajikan laporan keuangan kepada pemakai dengan akses segera dan berbiaya rendah terhadap informasi perusahaan. Selanjutnya, disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Sebuah penelitian menyajikan bukti yang mendukung pandangan bahwa kualitas dan tingkat disclosure di negara-negara pasar berkembang lebih rendah daripada di negara-negara maju. Penelitian ini berkenaan dengan kenyataan sulitnya memahami laba atau earnings pada 34 negara di seluruh dunia. Kapasitas lawan dari transportasi dapat dipikirkan sebagai tingkat yang menunjukkan jumlah laba yang mengaburkan kinerja ekonomi nyata. Exhibit 5,1 menunjukkan pemeringkatan negara-negara dalam hubungannya dengan kapasitas laba keseluruhan masing-masing negara dari yang paling kecil ke yang paling besar opasitasnya. Negara pasar berkembang cenderung mempunyai opasitas laba yang besar. Selanjutnya, disclosure pada negara pasar berkembang. Disclosure yang tidak lengkap dan menyesatkan serta kurangnya proteksi investor merupakan faktor-faktor yang menyumbang terjadinya krisis keuangan Asia Timur tahun 1977. Sebuah penelitian menyajikan bukti yang mendukung pandangan bahwa kualitas dan tingkat disclosure di negara-negara pasar berkembang lebih rendah daripada di negara-negara maju. Penelitian ini berkenaan dengan kenyataan sulitnya memahami laba atau earnings pada 34 negara di seluruh dunia. Kapasitas lawan dari transportasi dapat dipikirkan sebagai tingkat yang menunjukkan jumlah laba yang mengaburkan kinerja ekonomi nyata. Exhibit 5,1 menunjukkan pemeringkatan negara-negara dalam hubungannya dengan kapasitas laba keseluruhan masing-masing negara dari yang paling kecil ke yang paling besar opasitasnya. Negara pasar berkembang cenderung mempunyai opasitas laba yang besar. Implikasi bagi para manajer dan pemakai laporan keuangan. Para manajer di negara-negara yang secara tradisional disclosure-nya rendah harus mempertimbangkan apakah mengadopsi kebijakan meningkatkan disclosure akan memberikan manfaat atau benefit yang signifikan terhadap perusahaan. Di samping itu, para manajer yang memutuskan untuk meningkatkan disclosure pada bidang-bidang yang oleh para analis dan investor dipandang penting, seperti misalnya disclosure segmen akan memperoleh keunggulan kompetitif atas perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebijakan disclosure terbatas. Penelitian selanjutnya mengenai biaya dan manfaat peningkatan disclosure dalam ranah internasional akan membuktikan hal ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.